Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita kita boleh hadir lagi bersama-sama di dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah kita mempersiapkan hati pikiran kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nats panggilan beribadah kita pada hari ini terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga yang menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang bangkit. Dan hari ini kita mau merayakan, mengagungkan Tuhan yang telah bangkit di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Mulia bagi Tuhan yang bangkit. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Malaikat membuka batu kuburnya, melepaskan semua kain kapannya. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Ku percaya Raja yang hidup, ku memerlukannya untuk menolongku. Sandarkan kasih-Nya. Sandarkan kasih-Nya, ku kan menanglah, karena Ia menuntun jalan hidupku. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang kami percaya tidak selama-lamanya mati. Bahkan Engkau bangkit dan Engkau memastikan kami hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang juga hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini. Meskipun banyak hal yang membuat kami sulit untuk melihat Tuhan, namun hati kami terus ingin tertuju kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kami, itu tidak merubah sukacita kami. Karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang sudah bangkit dan memastikan kemenangan untuk setiap kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami lebih lanjut lagi masuk dalam ibadah kami, Tuhan selidiki setiap kami. Kami tahu Engkau Allah yang suci. Kami tahu Engkau Allah yang kudus. Dan kekudusan-Mu tidak memungkinkan setiap dosa sekecil apapun yang ada di dalam hidup kami. Tuhan selidiki kami. Selidiki kami. Sehingga kami layak untuk beribadah kepada Engkau Tuhan.
Kami rindu sekali lagi melalui ibadah pada hari ini. Kami dilawat oleh Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kami sudah mulai kehilangan pengharapan. Ketika kami sudah mulai meragukan Tuhan. Kami rindu ibadah pada hari ini. Benar-benar membuat kami mengerti dan lebih mengenal Tuhan lagi. Tuhan, hadirlah di dalam ibadah kami. Hadirlah di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami mau mengagungkan Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau memberitakan nama Tuhan yang mulia, yang telah bangkit di dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam segala kondisi mereka. Mungkin saat ini ada jemaat-jemaat yang terbaring di rumah karena sakit. Atau terbaring di rumah sakit karena sakit. Engkau Tuhan yang mengasihi mereka. Engkau Tuhan yang mengasihi jemaat-Mu. Dan Tuhan yang sama, kami percaya yang mampu memulihkan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan yang begitu sulit saat ini. Tuhan, Engkau mengerti setiap mereka. Engkau mengasihi setiap mereka. Dan kami percaya Engkau punya rencana untuk hidup kami. Ajar kami terus bersandar kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan. Kami bersyukur sudah mulai ada titik terang dengan adanya vaksin yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan di negara kami. Kami rindu virus corona itu benar-benar bisa hilang daripada negara kami. Dan kami boleh kembali kepada normal kehidupan kami. Tuhan, tolong berikan hikmat kepada setiap pemerintah kami untuk memikirkan, mengambil kebijakan yang tepat untuk boleh memberantas virus ini. Dan kami boleh kembali melakukan setiap aktivitas kami sebagaimana mestinya. Tuhan, sekali lagi kami rindu. Hari ini kami rindu kembali dilawat oleh Tuhan. Kiranya Engkau senang dengan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami mau memuji, mengagungkan Engkau. Inilah doa-doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipersilakan duduk. Bacaan bertanggapan kita pada hari ini terambil di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Biarlah firman Tuhan ini menjadi komitmen kita bersama-sama. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dengan semua karya yang ada di dalam perbuatan tangannya untuk kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Mengenal-Mu. bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum
hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih sepertimu Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Suatu hari yang amat khusus terjadi di dalam sejarah umat manusia. Karena Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa kita adalah Tuhan Yesus yang hidup. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Dan kita semua tahu, saudara, inilah sesuatu hal yang membedakan Tuhan yang kita sembah dari setiap pribadi lainnya. Dia adalah anak Allah yang telah mengalahkan kuasa maut. Sebab itu kita sebagai orang-orang tebusannya kita memiliki satu jaminan keselamatan. Untuk kita boleh menikmati satu perdamaian dengan Bapa yang mengasihi dan boleh menuntun kita untuk kita boleh hidup memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Saudaraku sekalian, satu hari yang seharusnya bisa mendatangkan satu kekuatan di dalam hidup setiap kita. Untuk kita berani menjalani perjalanan di dalam kehidupan kita ini. Satu kehidupan yang seharusnya bisa membuat kita menyaksikan, saudaraku sekalian, bahwa Allah yang sudah mengalahkan kuasa maut itu adalah Allah juga yang memberi kita kuasa untuk kita bisa menghadapi setiap tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Memang saudaraku sekalian, suatu ironi terjadi. Justru ketika pada hari Tuhan Yesus itu bangkit, murid-murid itu gagal memaknai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu dengan benar. Kita semua tidak bisa lupa, saudara. Bagaimana pada hari kebangkitan Tuhan Yesus itu, banyak di antara murid-murid yang tinggal di dalam ketakutan. Sehingga mereka itu menutup pintu, menutup jendela, menyembunyikan diri. Karena mereka merasa mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang akan menangkap dan menganiaya mereka. Sebagian di antara mereka tinggal di dalam keputusasaan dan tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Seperti apa yang tadi kita baca. Kleopas dan temannya itu akhirnya pulang ke kampung halaman mereka. Karena mereka tidak bisa mengerti bahwa dikatakan bahwa Yesus itu bangkit. Kuburnya kosong. Sekalipun teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah sekian lama ini berkumpul dengan dia. Di dalam komunitas yang saya yakin juga mengasihi Kleopas dan temannya. Tapi Kleopas dan temannya itu tidak bisa menerima itu. Mereka meninggalkan komunitasnya. Meninggalkan, kalau dalam istilah Hokim Tong hari ini, care group-nya, saudara, kelompok care group-nya. Mereka pergi di dalam keadaan tidak memiliki lagi fokus apa yang seharusnya mereka itu jalani. Saudaraku sekalian, sangat menyedihkan, bukan? Di hari kemenangan justru mereka tinggal di dalam ketakutan, saudaraku sekalian. Mereka ini bukan murid-murid yang kemarin sore, saudara. Mereka sudah cukup lama berjalan mengiring Tuhan Yesus. Bahkan bersama-sama melayani Tuhan Yesus. Di antara mereka sebetulnya, saudara, ada murid-murid yang seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sering bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti, saudara, mereka itu menjadi orang-orang yang memiliki satu kekuatan untuk merespon peristiwa kebangkitan Yesus itu dengan berdiri, menyampaikan kebenaran itu kepada khalayak umum. Mereka bersama dengan murid lain, sebetulnya hatinya itu gundah. Mereka itu menanyakan, apa betul peristiwa ini? Ya, saya melihat ke kubur, kuburnya kosong. Tapi bisa-bisa kita dituduh, kita tuh mencuri mayatnya Tuhan Yesus. Dan kita bisa nanti menjadi pribadi yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tinggal di dalam ketakutan, saudara. Kleopas dan temannya. Di dalam keputusasaan itu, dia juga berjalan pulang. Ingin menjauhkan dari tempat di mana peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu terjadi. Saudaraku sekalian, tetapi saudaraku sekalian, apa yang boleh kita lihat di sini, saudaraku sekalian? Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang tidak membiarkan murid-muridnya ini, saudaraku sekalian, mengalami peristiwa itu secara berkepanjangan, saudaraku. Kalau kita memperhatikan sejak dia bangkit,
Dia tidak langsung naik ke sorga. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali. Dan disitulah saudaraku sekalian kita tahu. Tujuan dari semuanya itu. Untuk apa saudara? Memulihkan kehidupan iman murid-muridnya. Dan di sini kita menyaksikan saudara. Ketika Kleopas dan temannya itu berjalan. Tiba-tiba Yesus itu bersama dengan mereka. Dan disitulah Yesus mulai membangun satu dialog. Dan dia bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Saudaraku sekalian, Kleopas tidak menyadari. Bahkan dia menanyakan kepada Yesus, apakah engkau tidak dengar peristiwa yang baru terjadi? Kami itu mengenal Yesus orang Nazaret itu. Dia memiliki kuasa di dalam pengajaran dan pekerjaannya. Tetapi imam-imam itu menangkap bahkan menyalibkannya. Saudaraku sekalian, mereka berjalan dengan Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 16 saudaraku sekalian. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Mengapa mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus? Walaupun Yesus itu dekat. Bahkan berjalan dengan mereka. Mengapa saudara? Karena sebetulnya mereka adalah murid-murid yang memang mengenal firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mengenalnya secara utuh. Saudaraku sekalian, sebetulnya Tuhan Yesus berkali-kali menceritakan tentang kematian dan juga kebangkitannya. Kalau Anda membaca di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-40, di situ dikatakan. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bukankah ini nubuatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Demikian juga di dalam Yohanes 2 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, rombaklah bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudaraku sekalian, bukankah ini sekali lagi apa yang Yesus katakan yang berhubungan dengan kebangkitan dia. Karena yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Saudaraku sekalian, sebenarnya murid-murid mendengar. Tetapi hal seperti ini saudara, sepertinya gak cocok dengan apa yang mereka itu inginkan ketika mereka menyambut firman Tuhan. Seringkali kita juga suka seperti itu bukan? Ketika kita membaca, kita ingin mencari sesuatu yang kita cocok bagi kita. Sesuatu yang sesuai dengan selera kita. Kalau nggak sesuai sudah kita lewat. Akhirnya kita merasa sudah membaca firman. Tetapi sebetulnya kita belum menerima firman itu secara utuh. Sebab itu seringkali pengenalan kita akan Tuhan saudara. Menjadi pengenalan yang tidak sempurna. Bahkan yang lebih menakutkan saudara. Kita menerima firman, tetapi setiap kali kita menafsirkan atau merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini, kita meresponnya menurut pikiran kita sendiri, pandangan kita sendiri. Saudaraku sekalian, ketika mereka itu melihat realiti, Yesus yang diagung-agungkan, Hosana, Hosana, dibesarkan nama anak Raja Daud. Mereka berpikir inilah saat Raja akan ditinggikan. Raja akan diangkat. Dan inilah saat mereka akan menemukan seorang pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi justru Yesus pada waktu itu mengatakan, dia datang bukan untuk menjadi pemimpin seperti yang mereka itu mau. Dia datang untuk mati, menebus dosa mereka. Tapi pada hari yang ketiga, dia itu bangkit. Saudaraku sekalian, seringkali saudaraku, di dalam pengiringan kita ini saudara, kita mudah saudara, untuk melihat Allah bukan sebagai Allah yang sesungguhnya, tapi Allah menurut kita. Kita seringkali berpikir, kalau dalam situasi yang sulit seperti dalam kondisi hari ini saudara, seandainya Allah itu seperti tukang sulap ya saudara ya, bisa mengubah sesuatu yang gak mungkin terjadi, dalam hitungan sekejap, sling, langsung terjadi sesuatu. Apa yang kita suka. Apa yang bisa menghibur hati kita.
Oh saudara, kita mungkin bisa berkata, aku punya kesaksian yang ajaib tentang Allahku. Allah juga seringkali kita lukiskan saudara, seperti seorang pegawai sebuah perusahaan. Kalau Anda pemilik perusahaan, Anda mungkin ingin setiap investasi yang dipercayakan kepada orang-orang yang mendampingi saudara, kiranya dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu bisa menghasilkan hasil yang berlipat-lipat. Kalau ternyata pegawai atau bawahan kita tidak bisa mencapai target, kita mungkin bisa memberikan sanksi saudara, bahkan kita bisa memotong gaji yang sebetulnya sudah disiapkan bagi dia. Seringkali kita tuh minta kepada Allah. Allah seharusnya bisa lakukan ini. Kalau Allah bisa melakukan sesuatu yang dahsyat ini, aku bisa menyelesaikan urusan-urusanku. Tapi kalau ternyata Allah tidak lakukan itu, saudara, kita menjadi kecewa. Dan kita mulai, saudara, tidak menaruh hati yang sungguh-sungguh fokus lagi kepada Allah. Dan mengasihi Allah. Karena Allah kita anggap sebagai seperti pesuruh kita. Atau kita mungkin ingin menyebut Allah itu sebagai seorang insinyur, saudara. Yang kita minta bisa membangun satu bangunan yang tinggi, kokoh, kuat. Tapi bahan-bahannya, saudara, kita sediakan seadanya saja. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, bukan? Kita bisa, saudara, minta Allah membangun satu rumah yang tinggi, rumah yang megah, rumah yang kokoh. Dengan semua peralatan yang sederhana, yang tidak bernilai. Kita ingin, saudara, kalau keinginan itu terkabul, kita akan punya kesaksian, saudara. Tuh, lihat, Allahku hebat, bukan? Saudara, kita seringkali tanpa sadar ingin memaksakan kehendak kita. Di dalam kita merespon panggilan Allah dalam hidup kita ini. Sehingga kita seringkali di dalam perjalanan iman kita, kita banyak mengalami kelelahan, kebimbangan, ketakutan. Dan kita tidak bisa mengalami kuat kuasa Allah yang justru ingin menegakkan Anda dan saya. Di tengah-tengah kondisi yang sesulit apapun juga. Untuk Anda dan saya mampu tetap berdiri. Dan menjadi saksi bagi kemuliaannya. Murid-murid pada hari kebangkitan Tuhan Yesus itu. Sebetulnya di dalam kepedihan itu. Sungguh mengalami satu pengalaman yang tak seharusnya mereka alami. Dan puji Tuhan saudara. Di dalam kondisi seperti ini. Allah Yesus yang bangkit itu. Tidak membiarkan mereka terus tinggal di dalam situasi seperti itu. Tuhan Yesus tidak ingin membiarkan mereka jatuh dan tergeletak. Saya ingat saudara firman Tuhan yang mengatakan, buluh yang terkulai tak dipatah. Sumbu yang berasap tak dipadam. Saudara, Yesus yang bangkit tahu segala pergumulan kita. Mungkin hari ini Anda dan saya sedang mengalami satu goncangan. Bahkan mungkin Anda mulai merasa, buat apa saya mengikut Tuhan lebih lanjut lagi. Aku sudah sekian lama ini berjalan dan aku sungguh-sungguh mau meninggikan Dia dalam hidupku. Tapi aku tidak mendapatkan sesuatu yang aku pikirkan akan menjadi bagian yang seharusnya terjadi dalam hidupku hari ini. Di mana kasih Allah? Saudara, mungkin kau merasakan satu keraguan saudara untuk berjalan lebih lanjut. Tetapi saudaraku, Yesus tidak membiarkanmu dan aku seperti itu. Dia Allah yang bangkit dan Dia mau memulihkan kehidupan murid-muridnya. Sebab itu Anda perhatikan, Yesus bukan lagi menjumpai sekali lagi Kleopas dan temannya. Yesus juga menjumpai murid-murid lainnya. Dan Yesus, saya yakin hari ini juga akan menjumpai Anda dan saya, menjamah Anda dan saya. Supaya Anda dan saya boleh kembali menemukan kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kita. Di dalam dialog Yesus dengan Kleopas dan temannya itu, saudara, Dia mengingatkan satu hal yang penting ketika Dia mengajarkan pengajaran itu. Dia memberi satu teguran, saudara. Dia berkata, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Dikatakan di situ, hai kamu orang bodoh. Kata bodoh itu saudara, sebetulnya berarti bebal. Orang yang banyak mendapatkan pengajaran tetapi menutup pikiran dan selalu menolak didikan dari kebenaran yang diajarkan kepadanya. Sehingga dia itu tidak bisa saudara untuk melangkah, merendahkan diri, untuk hidup berubah sesuai dengan kebenaran itu. Karena dia selalu bersikukuh terus dengan kehendak dirinya sendiri, dengan rancangannya sendiri. Padahal Allah yang mengasihi dia, Allah itu sudah menyiapkan satu rancangan yang khusus bagi dia. Nah, kalau dikatakan juga di situ lamban, saudara. Kata lambat itu sebetulnya bisa kita mengerti dalam bahasa sederhananya itu lelet, saudara. Lesu, tidak fokus, gontai, mudah hanyut. Hidupnya itu tidak bisa melawan arus. Hidupnya lamban, saudara, untuk merespon peristiwa yang terjadi. Karena memang mereka tidak mau mengingat dan berdiri di dalam kebenaran. Mudah terseret. Kalau orang ke kiri, dia ke kiri. Orang ke kanan, dia ke kanan. Ketika orang merasa takut, dia menjadi ikut suasana ketakutan itu. Ketika orang ragu-ragu dan bimbang, sekalipun dikatakan Yesus bangkit, kuburnya kosong. Tapi orang-orang yang mengatakan kemudian ada yang merasa, yang betul. Dia juga ikut-ikut menjadi bimbang dan ragu. Lamban, saudara. Sekalipun dikatakan, saudara, di dalam Yeremia pasal 5, ayatnya yang ke-21. Orang itu memiliki mata, tetapi gak bisa melihat. Memiliki telinga, tetapi gak bisa mendengar. Dia tidak mau memiliki hati yang selalu fokus kepada apa yang Allah itu sudah nyatakan dalam hidup dia. Dan Allah itu tetap bekerja sampai hari ini untuk menggenapi rancangan yang sempurna di dalam hidup dia ini. Yesus menegur. Dan disitulah saudaraku sekalian akhirnya mereka itu sampai di depan rumah. Nah, ketika sampai di depan rumah itu Yesus mau berjalan terus. Tapi mereka mengatakan, hari sudah malam, ayo masuk ke dalam. Tinggallah bersama dengan kami. Dan malam itu ketika Yesus kemudian mengadakan perjamuan malam dengan mereka. Ketika Yesus memecah roti itu, saudara. Dikatakan apa? Terceliklah mata mereka. Yesus mencelikan murid-muridnya yang mengalami goncangan iman. Dan Anda perhatikan, Yesus yang mencelikan itu pada akhirnya saudara membuat mereka kemudian sadar, saudaraku sekalian. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu adalah satu perjumpaan yang betul-betul memperbaharui hidup iman mereka. Kalau Anda memperhatikan di sini saudaraku sekalian, mereka kemudian sadar. Lalu mereka berkata satu kepada yang lain, bukankah tadi ketika kita berjalan bersama dengan dia, hati kita berkobar-kobar? Yes, saudaraku. Ketika engkau dan aku bisa berjalan dengan dia, dan kita mau menikmati setiap apa yang dia boleh anugerahkan dalam hidupmu dan hidupku. Hidup kita pasti akan memiliki satu antusias yang kuat untuk kita berani merespon peristiwa-peristiwa yang mungkin sulit kita hadapi hari ini. Kita tidak akan menjadi pribadi yang tenggelam di dalam ketakutan atau kegelisahan. Bahkan Anda catat di situ. Ketika mereka bersama dengan Yesus, hati mereka itu sebetulnya rindu memiliki persekutuan yang lebih lama dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus itu mau berjalan terus, mereka mengatakan jangan. Mari mampir bersama dengan kami. Mereka merindukan saudara. Ada satu komunikasi yang lebih intens lagi. Dan inilah saudaraku yang akan membuat mereka memiliki kekuatan yang baru untuk merespon setiap tantangan-tantangan yang ada dalam hidup mereka itu. Saudaraku sekalian, kebersamaan dengan Yesus, berjalan dengan Yesus, itu yang akan menolong Anda dan saya bisa tetap memiliki nilai-nilai hidup yang berarti. Kita tidak akan merasa hidup ini seperti suatu kegelapan yang harus kita tembus.
Hidup ini justru saat di mana Anda dan saya melihat bahwa terang kemuliaan Allah itu akan dinyatakan untuk mengangkat Anda dan saya untuk kita bisa terus berdiri sebagai saksi Tuhan. Anda perhatikan, perjumpaan itu pada akhirnya membuat Kleopas dan temannya itu ingat kembali komunitas teman-temannya, saudara. Maka dikatakan dia segera kembali menjumpai komunitas itu. Kembali ke dalam kelompok care group mereka. Dan di situ dikatakan dia kemudian bersaksi tentang pengalaman rohani ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, perjumpaan dengan Yesus akan membawa engkau dan aku, saudara, sebetulnya bisa membuat komunitas yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga besar kita ini menjadi komunitas akan terus bertumbuh. Di dalam komunitas itu ada orang lain seperti perempuan-perempuan yang mengatakan, kami mengunjungi kubur Yesus. Kuburnya kosong. Di komunitas itu juga ada Petrus yang kemudian lari ketika mendengar kesaksian perempuan-perempuan itu. Dia melihat kubur terbuka dan tidak ada mayat Yesus di dalamnya. Komunitas yang sebenarnya, saudara, mau menggumuli terus apa sebetulnya peristiwa di balik hal yang terjadi hari itu. Dan hari ini, saudaraku sekalian, ketika Kleopas dan temannya kembali komunitas itu, menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan Yesus dan bagaimana mereka itu hatinya berkobar-kobar. Komunitas care group yang dimiliki oleh murid-murid ini, saudara, menjadi komunitas yang akhirnya bisa membuat mereka berjalan bersama dalam iman untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Saudaraku sekalian, hari-hari terakhir ini, saya bersyukur bahwa saya berkesempatan ikut beberapa kelompok care group yang ada di lokasi di mana saya melayani. Dan saya harus mengatakan dengan penuh rasa syukur, saudaraku sekalian. Di dalam komunitas itu, saudaraku, ada orang yang menyaksikan. Terima kasih, kalian sudah mendoakan. Dan saya akhirnya bisa melewati. Ketika awal mula saya mengalami peristiwa yang kalian tahu. Hati kami sedih. Keluarga kami goncang. Bahkan kami memiliki relasi yang kurang baik. Tetapi kita pada akhirnya tahu Tuhan itu hidup. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu menolong. Ada di antara mereka bersaksi sambil menangis, saudara. Dan itu disaksikan oleh teman-teman yang ada dalam komunitas itu. Dan kita tidak ada yang merasa itu sesuatu yang remeh. Semua kita merasa itu hal yang serius. Tapi kita bisa melihat kuasa dahsyat Yesus yang menghampiri. Kuasa dahsyat Kristus yang bangkit itu menggenapi janji-janjinya. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Bukan lagi mereka yang bersaksi itu bisa bersuka cita, bisa bersyukur. Seluruh isi komunitas itu bersyukur. Saya sungguh sangat terharu, saudara. Hal seperti ini sebenarnya terjadi di tengah-tengah saudara dan saya. Pertanyaannya, sahabatku, ketika hari ini kita boleh menyambut hari perhentian ini, hari Minggu, sekalipun kita belum bisa ibadah on-site, tetapi ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, saudaraku, apakah Anda dan saya masih memiliki hati yang fokus kepada Tuhan? Yang masih meyakini Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang take control everything about our life. Dia tidak akan terlambat untuk menggenapi janji-janjinya. Masihkah engkau dan aku memiliki waktu yang khusus? Berdoa, mengangkat semua pergumulan kita. Dan tahukah, saudara, tak ada sesuatu yang terjadi yang Dia izinkan untuk mendatangkan celaka. Tetapi itu Dia izinkan untuk membuat hidup iman kita semakin bertumbuh. Dan rohani kita boleh menjadi suatu berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah kita kembali ke komunitas kita. Kita kuduskan komunitas kita menjadi komunitas yang takut akan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mengalami kehadiran Tuhan yang hidup itu. Dan kuat kuasanya yang akan menghantar kita untuk bisa terus berjalan di dalam perlombaan yang Allah tetapkan dalam hidup kita ini. Dan kita boleh mencapai garis akhir
untuk menikmati mahkota kemuliaan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Teduhkanlah hati kami Tuhan, supaya ketika kami mengiring Engkau, kami tahu bahwa Engkau yang hidup, Engkau sudah membayar lunas upah dosa kami. Sehingga hidup kami bukannya milik kami lagi, tapi milik-Mu. Dan sudah sepatutnya Tuhan, kami mau taat dengan pimpinan Tuhan. Kami mau mengamini rancangan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami mau berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan. Berkati keluarga kami. Berkati relasi kami dengan setiap anggota keluarga kami. Berkati tempat kami berusaha, bekerja, atau studi. Jadikan kami alat untuk kami juga boleh memberkati orang-orang di sekeliling kami. Berikan kami iman Bapa, tetap menatap hari-hari di depan kami. Dengan hati yang beriman, kami mau berjalan untuk mengikuti rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki Tuhan yang juga adalah sebagai sahabat kita. Yesus adalah sobat yang sejati bagi setiap kehidupan kita. Mari kita imani bahwa Yesus tidak hadir di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, yang memberikan sentosa. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, bila hatiku gelisah dan percuma berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. ada satu sobat kita. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah dia tinggalkan kita. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. sebutkan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebutkan namanya, nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur Sekali lagi katakan, hatiku. namanya Yesus. Namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda.
Kebaktian doa dapat Anda ikuti melalui online streaming setiap hari Rabu. Follow Instagram @hokimtong dan simak informasi terbaru seputar GII Hokimtong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mempersembahkan persembahan syukur kita hari ini. Dan setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa yang di sorga, terpujilah namamu, karena Engkaulah yang sudah memberkati kami. Engkau telah melindungi kami dari segala yang jahat. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Bahkan Engkau menyediakannya melampaui apa yang kami perlukan. Engkau sungguh Allah yang penuh dengan kemurahan. Biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Kalau pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa korban syukur kami. Kuduskanlah persembahan ini, supaya ini memuliakan namamu. Dan ajar kami, bukan hanya puas membawa korban syukur ini, tapi kami sungguh membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan berkat yang daripada Allah Bapa turun dari takhta Allah yang Maha Kudus di sorga, memenuhi hatimu. Dan sinar kemuliaan Allah Bapa menyinari perjalanan hidupmu di dalam kuat kuasa damai sejahtera Kristus Yesus, dan di dalam pertolongan penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.